Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Gegara buang api puntung rokok sembarangan, sebuah gudang rongsok di Bandar Lampung ludes kebakaran. Penyelundupan narkoba kepada seorang narapidana di Lapas Kota Bumi Lampung Utara digagalkan. Narkoba disembunyikan di dalam gagang teko listrik. Program pemutihan pajak kendaraan di Lampung diperpanjang hingga 6 Desember 2025. Program pemutihan pajak kendaraan yang semula berakhir pada 31 Oktober diperpanjang lagi hingga 6 Desember 2025. Perpanjangan pemutihan pajak berlaku di seluruh kantor Samsat di Lampung. Penerapan program perpanjangan pemutihan pajak masih sama dengan periode sebelumnya, yakni bebas tunggakan pajak pokok kendaraan atau hanya membayar pajak kendaraan pada 1 tahun berjalan saja, bebas pajak progresif dan bebas biaya balik nama. Sedangkan untuk denda jasara harja, penerbitan STNK dan BPKB, dan pembuatan plat nomor polisi tetap harus dibayar oleh pemilik kendaraan. Program pemutihan ini akan diperpanjang sampai dengan 6 Desember. Hal ini dilakukan oleh Pak Gubernur karena mengingat animo masyarakat masih tinggi untuk keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi tetap dari semula kita targetnya adalah pendapatan asli daerah, peningkatannya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan validasi data. Jadi tahun ini ada 3 target utama selain pendapatan asli daerah adalah kepatuhan, peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan validasi data. Bang, ya Desember ini kan sampai tanggal 31. Oh iya, itu hal teknis yang akhirnya apabila dilakukan melewati tanggal tersebut itu akhirnya masuknya ke pembukuan di tahun 2026. Program pemutihan pajak kendaraan telah dimulai sejak 1 Mei 2025 dan hingga kini sudah 3 kali masa perpanjangan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Lampung, sebanyak hampir 400.000 kendaraan mengikuti program pemutihan pajak. Perpanjangan pemutihan ini juga mempertimbangkan bahwa masih banyak kendaraan-kendaraan atau dari luar provinsi yang memang akan mutasi ke Provinsi Lampung. Jadi memang kami sudah beberapa disampaikan oleh masyarakat beberapa hal kepada pihak kita Bapenda bahwa mereka memang menginginkan perpanjangan ini karena memang masyarakat juga kan membutuhkan waktu untuk proses mutasi ini. Jadi makanya nanti ada dispensasi untuk mutasi ini yang sampai dengan 28 Februari 2026 untuk dispensasi waktunya, tapi fiskalnya tidak lebih dari tanggal 6 Desember, batas perpanjangan pemutihan. Program pemutihan pajak kendaraan sangat membantu meringankan beban warga yang telat mengurus pajak kendaraannya. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Lampung pada Januari 2025, sebanyak 1,7 juta kendaraan yang mati pajak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jangan sampaikan ke pusat sana, jangan sampai. Pendistribusian makanan bergizi gratis di Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang ditargetkan akan segera merata hingga ke daerah terpencil. Hal tersebut seiring dengan bertambahnya 1 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur makanan bergizi gratis di daerah ini. Di Kecamatan Banjar Agung kini terdapat 6 dapur MBG. Pada Senin pagi, seluruh pengelola dapur, petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, polisi dan tentara menggelar rapat pembagian penerima manfaat di kantor Kodim Banjar Agung. Dalam rapat tersebut, penerima manfaat setiap dapur berbeda-beda. Untuk dapur yang telah memiliki koki bersertifikat, maka akan mendistribusikan makanan ke 2.000 murid dan 500 porsi kepada wanita hamil dan menyusui, serta balita bukan murid PAUD. Lalu untuk dapur yang belum memiliki koki bersertifikat, maka jumlah penerima manfaatnya akan lebih sedikit.
Di sini lagi mengadakan kegiatan pemerataan jumlah penerima manfaat di Kecamatan Banjaragung. Yang tadinya jumlah SPPG yaitu 5, sekarang tambah 1 lagi yang akan berjalan. Jadi kita mengadakan pemerataan dan juga untuk pembahasan revisi juknis ketiga, yaitu terkait 1 SPPG hanya bisa membagikan penerima manfaat yaitu 2.000 penerima manfaat. Untuk yang sudah memiliki sertifikat SAFE itu 2.000 penerima manfaat siswa sekolah dan 500-nya itu B3. Kalau di SPPG tersebut sudah memiliki sertifikat SAFE dan memiliki SAFE yaitu di angka 2.500 untuk penerima manfaat anak sekolah dan 500 penerima manfaat B3. Sekian. Ya, yang sebelumnya untuk per dapur itu berapa sih dapatnya? Ada yang masih mendapat di angka 3.200, ada yang 3.600, Pak. Ya, untuk SPPG Tunggal Warga sendiri kami mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan dalam juknis. Jadi kebetulan SPPG Berlian Tunggal Warga ini adalah dapur pertama di Kecamatan Banjaragung. Untuk itu kami mengikuti sesuai arahan dari PGN. Kami sepakat untuk membagi kembali dengan dapur-dapur lain yang ada di Kecamatan Banjaragung. Yang sebelumnya berapa dapat? Sebelumnya di kecamatan di dapur kami awal berdiri sekitar 3.800 porsi untuk penerima manfaatnya. Kemudian karena ada pemerataan, kami sepakat untuk berada di sekitar 2.400 penerima manfaat. Keberatan nggak? Insya Allah dari pihak kami tidak keberatan. Dengan bertambahnya dapur MBG di Banjaragung, diharap pendistribusiannya segera merata. Sebab saat ini masih banyak sekolah yang belum menerima manfaat dari program makanan bergizi gratis tersebut. Padahal program MBG telah dimulai sejak awal tahun lalu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dari tampilannya saja sudah menggiurkan, apalagi dinikmati pada siang hari ketika cuaca panas terik, maknyes banget pastinya. Ya, inilah es kelapa muda dengan variasi rasa atau dikenal dengan es teler. Ada kombinasi alpukat, nangka, durian, ditambah perasan jeruk nipis yang membuat pelanggan ketagihan. Untuk menikmati seporsi es teler ini, Anda bisa datang ke kedai milik Giswandi di Jalan Sultan Agung, Wai Halim, Bandar Lampung. Hampir setiap hari, kedai ramai pembeli, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam sehari saat cuaca panas, sekitar 100 porsi es teler terjual. Es teler yang nggak pakai durian itu 15, yang pakai durian itu 20. Nah, dalam sehari kita dapat menghabiskan berapa banyak kelapa nih, Pak? Kelapa itu di satu outlet untuk di Halim ini kita habis di rata-rata 50-60 gandeng, artinya 120 butir lah. Dalam sehari ya? Sehari, kalau di outlet Kandis kurang lebih sama. Kita ada 2 outlet. Untuk pembeli ini biasanya dari mana aja sih, Pak? Seputar Bandar Lampung paling banyak, tapi dari luar Bandar Lampung juga banyak. Ini tadi barusan tamu dari Bogor ada, kemarin dari Sukabumi ada. Para pembeli mengatakan kepincut dengan perpaduan rasa manis dan tekstur lembut dari kelapa muda yang dicampur aneka buah-buahan segar. Harganya juga cukup terjangkau, kisaran 15 hingga 20.000 rupiah per porsi, tergantung tambahan campurannya. Alhamdulillah sudah ketiga kali ya, kebagian terus dilalahnya. Kalau sering sih kemarin kesini kan habis gitu. Apa sih Bu yang bikin ketagihan es ini Bu? Unik ya, es telernya tuh ada jeruk nipisnya. Itu yang bikin segar. Sama duriannya juga nggak kaleng-kaleng ya. Nah kalau untuk soal rasa gimana Bu? Mantul, suka. Ya, untuk harga di harga berapa sih Bu? Berapa ya saya lupa, tapi termasuk terjangkau sih dengan satu porsi yang segitu penuhnya kenyang. Miswadi mengatakan tidak mengalami kendala dalam menjalankan usahanya karena bahan bakunya mudah didapat. Ia berharap usahanya terus berkembang hingga mampu menambah karyawan. Bagaimana Anda tertarik menikmati es teler ini? Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.